Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil progress report laporan dari kolom yang membahas mengenai strategi dan manajemen sistem informasi di SMA Negeri 1 3. Kelompok kami terdiri dari Hanan Setiawan dengan NIM 68200023 dan Aryo Pramada 68202046 dan Isna Koirunisa dengan NIM 682006 dan yang terakhir Relianli Masikaramba 682020. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil dari organisasi atau sekolah SMA Negeri 1 ini. Pertama terdapat struktur organisasi dari SMA Negeri 1. Ya, di struktur ini terdapat ketua komite dan juga kepala sekolah, dan kepala sekolah ini membawahi bagian PLT Kasubag, dan PLT Kasubag Tata Usaha ini membawahi 5 bagian, yaitu masing-masing wakil kepala sekolah dari kurikulum, humas, kesiswaan, manajemen multi, serta sarana dan prasarana. Dan masing-masing dari bagian ini mempunyai staf mereka masing-masing. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai job ya untuk setiap yang dari SMA Negeri 1 ya. Dari hasil wawancara kami yang kami dapati dari sekolah SMA Negeri 1 ya mempunyai 2 bidang. Yang pertama ada kurikulum yang mempunyai tanggung jawab menyusun program pembelajaran, menyusun dan menjabarkan dari pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, menyusun jadwal evaluasi belajar, dan pelaksanaan ujian akhir. Dan yang kedua, terdapat bagian kesiswaan yang mempunyai tanggung jawab menyusun program pembinaan kesiswaan atau melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kehidupan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pembinaan pengurus. Dan yang terakhir, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang ketiga, terdapat humas itu memiliki peran dalam menciptakan citra baik dari organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien, maupun para investor. Bisa dikatakan bahwa seorang humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. Yang keempat, terdapat bagian dari bidang sarana dan prasarana yang punya tanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan, serta inventaris dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMA. Sebagai sekolah negeri, semua barang yang terdapat di sekolah SMA Negeri 1 Salatiga adalah milik pemerintah, sehingga inventarisnya harus selalu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, terdapat bagian manajemen mutu, yang punya tanggung jawab terhadap manajemen sekolah, memberikan penilaian baik secara institusi sekolah, maupun secara personal pendidik dan tenaga pendidikan. Manajemen mutu juga mempunyai tanggung jawab dalam profesi kerja berkelanjutan atau PKB, serta berkaitan dengan evaluasi dari sekolah, serta melakukan analisis SWOT atau menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan aman dari sekolah dengan tujuan untuk membuat sekolah itu sampai di sini presentasi saya. Selanjutnya akan oleh teman saya. C. Bidang usaha atau lingkup kerja organisasi atau perusahaan. Untuk ruang lingkup dari sekolah ini adalah unit kerja dan manajemen kelas. Manajemen kelas ini adalah inti dari sebuah manajemen pendidikan tersebut, karena di dalam kelas proses pengajaran berlangsung. Untuk ruang lingkup menurut objek garapan meliputi manajemen siswa, personil sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketata laksanaan, humas, dan komunikasi pendidikan. Sedangkan ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatan atau yang disebut juga manajemen administrasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. D. Proses bisnis. Dari hasil wawancara kami di sekolah ini, untuk menunjang operasional yang ada, pihak sekolah mendapatkan sumber dana dari bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat dan bantuan operasional pendidikan pemerintah provinsi.
sebagian besar aktivitas yang dilakukan SMA Negeri 1 Salatiga masih menggunakan sistem manual, namun dalam beberapa aktivitas juga sudah dikerjakan dengan sistem komputer atau online. Selain itu, di SMA Negeri 1 Salatiga juga sudah diberlakukan sistem pendaftaran secara online dengan website yang sudah terintegrasi dengan pemerintah. SMA Negeri 1 Salatiga juga memiliki sistem e-learning yang di dalamnya terdapat soal-soal latihan yang bertujuan untuk mengarahkan siswa-siswinya untuk berpikir kritis dan kreatif dan dapat menyimpulkan sendiri pelajaran yang diterimanya. Untuk presensi guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Salatiga sudah tidak manual lagi, melainkan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Perkenalkan, nama saya Hanan Setiawan, NIM 68202023. Di sini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi visi-misi, tujuan, dan sasaran organisasi atau perusahaan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari sekolahan. Visi, terwujudnya sekolah yang beriman, bertakwa, dan berkarakter, berprestasi, bereputasi global, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Misi dari sekolahan ini adalah mewujudkan insan beriman dan bertakwa melalui pengajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 2. Menciptakan lingkungan yang harmonis dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mewujudkan insan berakhlak mulia dan berbudi luhur. 4. Mewujudkan insan yang menjunjung tinggi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kebinekaan. 5. Mewujudkan insan yang berjiwa kepemimpinan dan memiliki soft skill melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan organisasi sekolah. 6. Mewujudkan insan yang dapat mengembangkan bakat dan minatnya. 7. Mewujudkan insan yang aktif, kreatif, inovatif, dan kompetitif secara nasional dan internasional. 8. Mewujudkan peningkatan lulusan yang diterima di PTN dan PT Kedinasan. 9. Mewujudkan insan yang menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. 10. Menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis, dan menghasilkan karya. 11. Mampu mengelola lingkungan dan mengendalikan pencemaran lingkungan. 12. Menumbuhkan budaya cinta lingkungan sebagai perwujudan adiwiyata sekolah. Begitulah penjelasan dari visi dan misi sekolah. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah mampu mewujudkan aktivitas keagamaan dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan dalam perilaku sehari-hari. 3. Mampu mewujudkan sikap toleransi dan menghargai keperbedaan. 4. Menjadi lingkungan yang nyaman dan religius. 5. Meningkatkan pembinaan akhlak atau budi pekerti yang luhur. 6. Mampu mewujudkan sikap hidup yang berbudaya dan berbudi luhur. 7. Menciptakan kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati antar sesama warga sekolah. 8. Meningkatkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. 9. Mampu melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif untuk semua mata pelajaran. 10. Mampu memperoleh prestasi dalam kompetisi sains nasional atau KSN, Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia KOPSI, dan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional KOSN. 11. Mampu mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. 12. Membantu karakter dan mengembangkan kompetisi peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melanjutkan kesiapan hidup di masyarakat. 13. Mampu menjalin kerjasama dengan sekolah bertaraf internasional dalam dan luar negeri. 14. Meraih prestasi terbaik baik akademi maupun non-akademik, mulai tingkat provinsi dan nasional maupun internasional. Meraih prestasi terbaik dan mampu menghasilkan lulusan yang diterima di PTN dan PT Kedinasan minimal 75%.
16. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 17. Meningkatkan sikap kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong melalui kegiatan peduli sosial. 18. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. 19. Terwujudnya budaya belajar membaca menulis sebagai realisasi sekolah literasi. 20. Mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan karya hasil literasi. 21. Mampu berperilaku hidup bersih dan sehat. 22. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, indah, nyaman, dan bebas sampah yang tidak bermanfaat. 23. Melaksanakan pembelajaran berwawasan lingkungan. 24. Mewujudkan pengelolaan sampah dalam menunjang kebersihan dan kesehatan sekolah. Dan untuk yang C, sasaran organisasi atau perusahaan. SMA Negeri 1 Salatiga membuat strategi untuk mencapai sasaran mereka, yaitu dengan membuat rencana kerja jangka menengah, program kerja 4 tahun, dan rencana kerja tahunan. Setiap tahun, sekolah mengadakan evaluasi diri. Dari evaluasi tersebut, sekolah ini menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah. Dari RKJM tersebut, sekolah menjabarkan ke program tahunan, dan dari program kerja tahunan tersebut, sekolah menjabarkan ke RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Dan masuk ke poin yang ketiga, analisis kondisi sistem informasi atau teknologi informasi saat ini. Selama pandemi ini, SMA Negeri 1 Salatiga menetapkan pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka, dan PJJ, pembelajaran jarak jauh, secara berkala. Dalam pembelajaran PTN, siswa dapat datang ke sekolah seperti biasa, namun dengan siswa yang terbatas dan disetujui oleh orang tua. Sedangkan dalam pembelajaran PJJ, sekolah menggunakan Zoom, Google Meet, Classroom, YouTube, modul LMS, dan Belajar ID untuk melanjutkan pembelajaran dan mengirim tugas kepada siswa. Dan untuk absensi, guru dan pegawai sekolah melakukan absensi melalui website pemerintah, serta untuk para siswa dapat melakukan absen secara online melalui website SMA Negeri 1 Salatiga, sman1salatiga.sk.id. Dan di bagian manajemen data dan penilaian, di sekolah ini telah menggunakan aplikasi Office 365 serta database. Sekolah ini juga menyediakan e-report kepada siswa yang dapat diakses melalui website SMA Negeri 1 Salatiga. Di bagian promosi, juga biasanya melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Mereka mempromosikan sekolah mereka yang dikenal unggul dengan urutan 11 di Jawa Tengah dan 84 di Indonesia dari 100 terbaik. Di bagian pendaftaran siswa, sekolah ini juga telah memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menggunakan website yang telah disediakan oleh pemerintah. Di website tersebut, siswa dapat mengisi dan data diri serta mengupload berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran. Di sekolah ini juga telah memanfaatkan aplikasi Zoom Map untuk mengetahui jarak mahasiswa dari sekolah yang digunakan pada saat pendaftaran melalui sistem zonasi. Untuk menunjang teknologi tersebut, mereka memiliki lab komputer, namun di sekolah ini belum memiliki tim khusus untuk memelihara teknologi tersebut. Jadi, apabila terjadi masalah atau rusak, baru akan diperbaiki. Untuk kendalanya, dalam pemanfaatan teknologi tersebut, di pihak sekolah mengaku bahwa kesulitannya adalah karena beberapa guru yang lanjut usia sulit untuk memahami teknologi informasi tersebut. Namun, untuk mengatasi, pihak sekolah menjalankan IHT, in-house training, untuk para guru sehingga dengan bertahap guru-guru mulai memahami teknologi yang digunakan untuk sistem pembelajaran saat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam report kami kali ini, dan ini juga kami dapatkan dari narasumber langsung di SMAN 1 Salatiga. Sekian, terima kasih.